Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Coki Hartono by Galeri Honda. Sekarang gue lagi berada di tengah-tengah mobil idaman setiap orang ya, baik perempuan maupun laki-laki. Ini good banget. Mobil ada sedan dan hatchback. Kira-kira apa mobil yang akan gue review kali ini? Dan ini dia Civic 2020, ada Civic Sedan di sebelah kanan dan Civic RS di sebelah kiri gua. Sekarang gua akan coba nge-review Honda Civic Sedan ya terlebih dahulu. Yang pertama launching di tahun 2017 kalau nggak salah. Dia berbasis mesin itu turbo 1500 cc dengan tenaga itu sekitar 176 PS. Oke, kita lihat langsung aja dari depan. Tampilan Honda Civic Sedan ya, yang berbasis sedan ini. Kalau kita lihat chrome-nya, grillnya itu chrome dari ini benar-benar nyambung dari sudut sebelah kiri sampai ke sebelah kanan itu nyambung. Seperti biasa ya, solid wing face masih kental di Honda Civic Sedan ini, dan lampunya juga udah full LED ditambah dengan DRL-nya juga LED. Terus kita ke bawah lagi sedikit, di sini ada fog lamp-nya juga sudah menggunakan LED kalau yang sekarang ya. Jadi Civic Sedan ini juga udah pernah mengalami MMC atau facelift di kurang lebih tahun 2019. Itu perbedaannya, kalau Civic Sedan keluaran pertamanya itu belum ada start remote engine, sekarang sudah dilengkapi dengan itu. Kita lihat di sini dari grill tadi udah ya. Terus dia juga di sini dilengkapi dengan sedikit kecil grill ventilasi untuk ke radiator. Terus kita ke bawah lagi. Nah, housing fog lamp-nya sekarang agak ngedop gini, polos, dan di sini udah LED fog lamp-nya, dia ditambah aksen chrome seperti ini. Nah, terus juga ada tambahan under spoiler juga nih di bawahnya. Jadi terkesan lebih sporty, men. Kita lanjut ke bagian samping ya. Bagian samping kita lihat kayak gini. Velgnya menggunakan ring 17. Ring 17 dengan ukuran ban itu 215/50 ring 17. Dual tone ya, dual tone dia warnanya ini agak abu-abu gitu, bukan hitam, dan silver. Dilengkapi juga sudah dengan disc brake. Semuanya fitur udah lengkap, ada ABS, ABD, Bose VSA, semuanya udah lengkap untuk Civic Sedan ini. Kita lanjut ke bagian sampingnya, spionnya sudah menggunakan LED. Terus kita lihat juga pilarnya ada chrome panjang dari depan di list jendela ini sampai ke belakang. Nah di sini juga agak menurun banget ya, jadinya kelihatan sangat-sangat sporty. Di sininya untuk masih warna dop, glossy dop gini ya, warna dop. Ini juga udah smart entry juga berwarna chrome di handle pintunya. Dan seperti biasa ada dual strong line di sebelah sampingnya ya. Sampingnya ada strong line panjang dari depan ke belakang, di sini tangki bensinnya. Di belakangnya seperti ini, sama udah menggunakan disc brake. Ring 17 dual tone velgnya. Motif kembangnya seperti ini. Sporty banget. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang dari Honda Civic Turbo. Dan di sini kita lihat nih, di pintu bagasinya ini jadi kayak ada spoiler-spoiler nih, tapi ternyata ini bukan spoiler dan dia nyambung dengan pintu bagasi. Kita lihat di sini lampunya, lampu malam sudah menggunakan LED, lampu rem sudah menggunakan LED. Untuk sen dan lampu mundurnya masih menggunakan halogen. Di sini juga kita lihat ada reflektor dan ornamen dop laba-laba kayak gini ya. Di sebelah kiri dan kanannya. Terus di sini juga ada side undernya, under spoilernya dia ada garis chrome juga. Terus juga udah dilengkapi dengan dua knalpot yang bikin ngeri. Dia mesin ini berbasis turbo, sekali lagi 1500 cc. Sudah dilengkapi dua knalpot yang bikin lebih sporty. Untuk bagasinya, ya kita langsung aja ke bagasinya. Dan inilah bagasi dari New Civic Sedan ya 2020.
sangat-sangat luas, walaupun emang nggak seluas Accord. Di sebelah sininya ada ban serepnya. Dia full size ban serepnya sendiri, terus juga ada toolkitnya, ada dongkrak, ada kunci roda. Dia di sini untuk toolkitnya itu dipakein namanya styrofoam ya. Jadi supaya empuk, kiri kanannya pun juga styrofoam. Oke. Di sini ada tuas untuk membuka jok bagian belakang baris kedua. Ini kita tarik, bisa ditarik sekali. Begini contohnya. Ini kita bisa tarik, nanti kita bisa tutup, buka kursi belakangnya supaya lebih lega lagi bagasinya. Kita coba tutup. Oh iya, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur rear parkir. Di sini ada logo Honda, tapi polos ya, dia nggak ada aksen chrome-nya atau garis chrome-nya di bagian atas. Dan dilengkapi udah shark fin antena dan juga dilengkapi dengan defogger serta high mount stop lamp di sebelah sini. Sekarang kita lanjut ke bagian kabinnya ya, bagian kabin Honda Civic sedan ini. Oke. Sekarang saya sudah berada di bagian kabin Honda Civic sedan ya, 2020. Dia pernah mengalami perubahan di tahun 2019. Ya memang perubahannya nggak terlalu signifikan, tapi cukup banyak dicari orang lah. Ini di baris keduanya pun ini fix ya, sudut sandarannya fix. Dia tidak bisa reclining, udah fix kayak gini. Tapi walaupun fix, dia posisi duduknya tuh udah bener-bener relax banget. Dia juga dilengkapi dengan headrestnya juga di sini bisa diatur ketinggiannya. Terus di sini juga ada armrest dengan 2 cup holder. Di pintunya sendiri ada 1 cup holder dan storage yang cukup luas. Untuk door trimnya juga sudah dilengkapi kulit ya, serta di atasnya itu bahan soft touch. Ada list warna silver dan handle pintunya warna silver. Terus juga tempat penyimpanan di belakang itu ada ini ya, ada seat back pocket di bagian belakang, serta ini ada ventilasi AC juga ke bagian belakang. Ada 2 seat back pocket. Terus kita lihat lagi di sini ada hand gripnya ya. Terus dilengkapi dengan gantungan baju. Ini dia nggak fix, tapi bisa kembali lagi seperti semula kayak gini. Di sini juga ada 1 gantungan baju. Terus di yang kursi bagian belakang ini juga dilengkapi dengan 3 headrest serta 3 seat belt dengan 3 poin seat belt ya, kayak gitu. Terus untuk Honda Civic ini juga dilengkapi dengan 6 airbag, jadi penumpang depan dan penumpang belakang itu sangat terjaga keamanannya, jadi cukup aman lah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian driver dan penumpang depan ya. Oke. Ya, sekarang saya sudah berada di bagian kemudi Honda Civic 2020, Civic sedan ya tepatnya. Ini untuk material di door trim ini soft touch. Terus ininya udah kulit. Di bawahnya kulit. Terus sampai ke bawah lagi itu yang paling bawah ini plastik ya. Terus ada storage juga, 1 cup holder, ada tempat penyimpanan koin. Terus handle-nya warna silver. Di sini ada tombol retractable mirror, ada pengaturan spion, ada kunci jendela, serta ini ya auto. Sebelah kiri kanan auto pengaturan jendelanya. Terus untuk pengaturan kursinya ini udah elektrik 4 arah. Baik penumpang depan atau sisi driver ataupun penumpang depan itu sudah elektrik ya. Itu 4 arah untuk maju mundur, sliding atau reclining. Nah, reclining 6 arah, maksud saya ada reclining. Terus ada untuk menaikkan atau menurunkan kursi, itu bisa elektrik semua. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kemudi. Nah, ini sudah dilapisi kulit. Kita coba nyalakan mesinnya karena gerah juga di dalam cuy. Oke. Nah, ini sisi driver. Setirnya sudah dilapisi kulit ya dengan jahitan-jahitan gini. Jahitannya dia nggak lurus, jadi kayak sarang laba-laba. Terus untuk pengaturannya sendiri dia sudah bisa
Ini di mana, men? Jauh banget. Dia sudah bisa tilt steering dan teleskopik. Wah, cuman emang agak berat nih. Oke. Kalau untuk MID-nya hampir-hampir mirip dengan CR-V ya. Dia ada trip A, trip B, terus ada range, ada sisa pemakaian bahan bakar, ada average, terus ada oil life. Dia jadi sama kayak CR-V, dia ada oil life-nya juga karena dia mesin berbasis turbo. Jadi ketika oli harus butuh pergantian, artinya dia mengingatkan kita untuk segera datang ke bengkel ya untuk mengganti oli gitu. Jadi ini penting banget sih oil life ini, karena dan jangan sampai entar-entarin lah. Kalau emang oil life sudah nyala itu jangan sampai dientar-entarin, karena itu bahaya juga buat mesin. Terus di setirnya lagi ya, kembali lagi ke setir. Sebelah kanan ada cruise control. Ini pengaturan ini ya untuk ngegas secara konstan. Misalkan Anda di tol, ini bisa gunakan cruise control. Jadi nanti tanpa nginjak pedal gas pun mobil ini akan bisa berjalan gitu loh. Nanti untuk naikin atau nurunin kecepatan ada di rest plus atau di set min. Jadi untuk naikin kecepatan tinggal pencet plus, menurut dia tinggal pencet min. Sebelah kiri ada audio steering switch dan telepon. Nah ini yang untuk Civic ini, dia lampunya sudah auto ya. Lampu sudah auto, terus untuk wipernya sendiri dia sudah auto juga. Terus spion di tengah ini sudah auto dimming juga. Jadi ketika misalkan ada kendaraan yang menyilaukan pengemudi, otomatis dia akan merubah gayanya menjadi untuk supaya driver itu tidak silau gitu loh. Nah untuk material di dashboardnya, ini dashboardnya sporty banget ya. Dia juga udah soft touch di sebelah sini, walaupun di sebelah sini masih plastik, tapi sekitar 90% ini sudah soft touch. Terus AC-nya juga ada balutan warna silver. Nah terus di sini ada aksen-aksen karbon gitu nih. Nah ini soft touch, ada jahitannya ya. Walaupun kita juga nggak tahu nih jahitannya asli atau palsu. Nah di sini ada storage, tempat penyimpanan dengan ini ya, slow gitu turunnya. Dan dilengkapi dengan lampu penerangan. Oke, terus tempat penyimpanan juga ada di sini. Di sini juga ada. Nah ini dapat ini nih, dapat kayak asbak apa tumbler. Oh asbak deng. Ini dapat asbak dari Hondanya. Ada 2 cup holder ya, ada 2 cup holder. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan yang cukup lumayan besar. Dan ini bisa dimajukan untuk jadi armrest. Kita lihat sentral ini ya. Ini sporty banget. Jadi sejajar banget dengan kalau gua santai gitu. Dia sejajar banget sih, emang andalannya ini Civic kayak gini. Posisi duduknya juga, posisi pengemudinya juga sangat-sangat enjoy, relax banget. Visibilitasnya juga cukup bagus. Dan emang dia nggak terlalu tinggi untuk headroomnya, karena emang mobil ini cenderung lebih kelihatan pendek, lebih sporty lah gitu. Nah terus untuk AC-nya sendiri dia sudah auto ya, walaupun dia belum dual zone gitu. Sudah dilengkapi dengan Econ Mode, brake hold, dan electric parking brake. Terus untuk head unit itu menggunakan 7,2 in. Dan dia juga sudah Android, jadi bisa terintegrasi sama smartphone kalian. Misalkan kalian punya Android atau iOS, itu bisa Anda konekkan. Di sini ada USB-nya juga dan ada aux-nya juga gitu. Oke, kurang lebih dari interior seperti itu. Oh iya, Honda Civic ini juga ada 6 speaker ya. 2 speaker tweeter dan 4 speaker utama. Di belakang 2, di depan 2, dan ditambah lagi di depan itu ada tweeter speaker. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kita sekarang lihat ke bagian mesin dari Honda Civic Turbo Sedan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesin dari Honda Civic Sedan sendiri ya. Ini 1500 cc, dilengkapi dengan turbo. Terus tenaganya itu bisa menghasilkan tenaga sekitar 176 PS. Jadi cukup kencang lah. Dia menggunakan mesin VTEC turbo dengan 4 silinder segaris. Terus juga dengan tenaga maksimal itu sampai 176 PS. Dia juga sudah dilengkapi peredam dan sudah dicat sewarna bodi ya untuk kap mobil dari Civic ini. Kurang lebih kabin mesinnya seperti ini. Oke, ada satu lagi fitur yang cukup saya paling menarik di Honda Civic Sedan ini, yaitu Start Engine Remote Start.
Jadi misalkan kendaraan Anda parkir di panas-panasan kayak gini ya, pasti kan udara di dalam suhu kabin itu pasti panas. Jadi kita kalau masuk itu udah pasti gerah banget deh. Nah, itu caranya gampang. Anda di sini ada tombol untuk menyalakan remote engine ya, untuk menyalakan remote engine, tapi ini gunanya hanya untuk menyalakan AC supaya mendinginkan suhu di dalam kabin. Oke, kita coba. Ya, mobilnya udah nyala. Kita lihat sekarang ke dalam kabin, apa yang terjadi di dalam kabin ketika mesin nyala seperti ini. Dan ternyata fungsi remote engine start tadi untuk benar-benar untuk mendinginkan dalam kabin, karena AC-nya sudah nyala ya, AC-nya sudah nyala cukup besar dengan mode auto ini kayaknya. Dan ini kita kalau pengen melaju, ini kita nggak bisa langsung pindahkan transmisi, tapi tetap harus Anda pencet tombol start stop engine dulu ya. Kayak gini, dia baru nyala. Salah, anjir. Nah, tetap harus dinyalakan tombol di start stop engine-nya ya, karena itu tadi untuk remote itu hanya berguna untuk mendinginkan suhu di dalam kabin. Jadi ketika nanti Anda habis nyalain mesin lewat remote itu, kalau Anda pengen langsung pindahkan transmisi ke D atau ke R, itu pasti mesin akan mati. Udah sih kurang lebih fiturnya segitu aja. Untuk selanjutnya saya akan coba nge-review Honda Civic RS yang baru launching belum lama ya, beberapa bulan lalu di mall salah satu di Jakarta. Itu ada apa ya namanya, Kokas ya, di Kokas. Waktu itu kebetulan saya dapat tugas jaga di sana, cuman sempat digantikan karena saya harus berhalangan hadir. Kali ini saya akan segera mereview untuk Honda Civic RS. Jangan kemana-mana, tetap terus saksikan channel saya, perhatikan terus channel saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share jika Anda menyukai video ini. Dan sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ciao.